Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aimi dari kelas SD 23D Universitas Nusa Putra. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya akan melaksanakan tugas untuk proyek ulangan akhir semester mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Budaya. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi sesi 2 tentang ragam dan laras bahasa Indonesia. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja pembahasan tentang ragam dan laras bahasa Indonesia. Bisa dilihat di PPT yang sudah saya lampirkan bahwa ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Itu menurut Bachmann 1990. Nah, adapun menurut Sugono tahun 1999 bahwa sehubungan dengan penggunaan bahasa Indonesia timbul dua masalah pokok, yaitu masalah penggunaan bahasa baku dan tak baku. Sebaliknya, dalam bahasa tak resmi seperti di rumah, di taman, di pasar, kita tidak dituntut menggunakan bahasa baku. Nah, teman-teman, ragam bahasa itu dibagi menjadi 3, yaitu berdasarkan media pengantarnya atau sarannya. Yang kedua yaitu berdasarkan situasi dan pemakaian. Yang ketiga yaitu berdasarkan bahasa keilmuan. Nah, kita akan membahas satu persatu. Ragam bahasa berdasarkan media pengantarnya atau sarananya. Yang pertama adalah ragam lisan. Ragam lisan adalah bahasa yang diujarkan oleh pemakai bahasa. Bahasa lisan standar digunakan pada saat orang berpidato atau memberi sambutan dalam situasi perkuliahan ataupun ceramah. Untuk seperti contoh, ragam lisan ini seperti percakapan sehari-hari ya, seperti obrolan santai antara teman, percakapan di warung kopi misalnya, atau diskusi keluarga. Terus ada juga pidato seperti pidato kenegaraan, pidato sambutan dalam acara resmi, atau pidato perpisahan juga bisa. Adapun ceramah ini seperti ceramah agama, ceramah ilmiah di kampus atau seminar. Ada juga pembawa acara, nah seperti pembawa acara televisi, radio, atau pernikahan. Adapun diskusi seperti diskusi di perkuliahan, seperti itu diskusi panel atau debat. Adapun wawancara seperti wawancara kerja, berita, atau wawancara penelitian, seperti itu ya contoh dalam ragam bahasa lisan. Untuk media pengantarnya atau sarananya tadi ada ragam lisan. Sekarang ada ragam tulis. Ragam tulis ialah bahasa yang ditulis atau yang tercetak. Ragam tulis standar digunakan dalam buku-buku pelajaran ataupun teks seperti majalah, surat kabar, poster, iklan. Ragam tulis non standar digunakan dalam majalah atau majalah remaja, iklan, atau poster. Sekarang ragam bahasa berdasarkan situasi dan pemakaiannya. Nah, ada ragam baku. Ragam bahasa baku dapat berupa ragam bahasa baku tulis dan ragam bahasa baku lisan. Ragam bahasa baku adalah ragam bahasa yang paling sedikit memperlihatkan ciri kedaerahan. Bahasa baku, baik ragam lisan maupun tulisan, selalu dikaitkan dengan bahasa kaum terpelajar yang cenderung mempunyai hasanah bunyi yang lebih banyak. Yang kedua, ada ragam tidak baku. Ragam tidak baku atau non-standar biasanya digunakan dalam berbahasa lisan, situasi non-formal atau akrab. Ragam non-standar tidak mengindahkan kaidah-kaidah ketatabahasaan. Untuk contoh kata baku dan tidak baku seperti apotek menjadi apotik, atlet menjadi atlet, efektif menjadi efektif, izin menjadi izin,
nasihat menjadi nasihat. Seperti itu ya contoh kata, baku, dan tidak baku. Nah, yang ketiga ada ragam bahasa keilmuan. Ragam bahasa keilmuan mempunyai ciri yang pertama yaitu cendekia, yaitu bahasa Indonesia keilmuan itu mampu digunakan untuk mengungkapkan hasil berpikir logis secara tepat. Yang kedua ada lugas dan jelas. Bahasa Indonesia keilmuan digunakan untuk menyampaikan gagasan ilmiah secara jelas dan tepat. Ada juga gagasan sebagai pangkal tolak, yaitu bahasa Indonesia keilmuan diarahkan pada gagasan atau hal-hal yang diungkapkan bukan kepada penulis. Adapun yang terakhir ada ciri-cirinya yaitu formal dan objektif, yaitu unsur-unsur bahasa Indonesia yang digunakan dalam bahasa Indonesia keilmuan adalah unsur-unsur bahasa yang berlaku dalam situasi formal atau resmi. Berikutnya kita akan membahas tentang laras bahasa. Laras bahasa adalah kesesuaian antara bahasa dan fungsi pemakaiannya. Laras bahasa terkait langsung dengan lingkung, bidang atau home style dan keilmuan sehingga dikenal dengan laras bahasa ilmiah dengan bagian sub-sub larasnya. Halliday 1968 menyebut bahwa laras sebagai variasi bahasa yang berlainan berdasarkan fungsinya. Nah, sekarang kita akan membahas ciri laras bahasa, yaitu perbedaan di antara sub-sublaras bahasa seperti dalam laras ilmiah itu dapat diamati dari yang pertama ada dari penggunaan kosakata dan bentukan kata. Laras bahasa tertentu akan menggunakan kosakata yang sesuai dengan bidang atau konteksnya. Misalnya nih ya, laras bahasa ilmiah akan banyak menggunakan istilah-istilah teknis, sedangkan laras bahasa sastra akan kaya dengan diksi yang puitis. Bentukan kata juga bisa berbeda seperti penggunaan imbuhan atau kata-kata serapan dari bahasa lain. Yang kedua, ada penyusunan prasa, klausa, dan kalimat. Struktur kalimat dalam laras bahasa juga berbeda-beda. Laras bahasa ilmiah cenderung menggunakan kalimat efektif dengan struktur yang jelas dan ringkas. Sementara laras bahasa sastra mungkin lebih bebas dalam penyusunan kalimatnya. Prasa dan klausa juga akan disesuaikan dengan gaya bahasa yang digunakan. Yang ketiga, ada penggunaan istilah. Setiap laras bahasa memiliki istilah-istilah khusus yang hanya dipahami dalam bidang tersebut. Misalnya, dalam dunia medis akan banyak ditemukan istilah-istilah medis, sementara dalam dunia hukum akan banyak ditemukan istilah-istilah hukum seperti itu. Adapun yang keempat, ada pembentukan paragraf. Pembentukan paragraf dalam laras bahasa juga berbeda-beda. Laras bahasa ilmiah akan membentuk paragraf dengan struktur yang jelas dan koheren, dengan ide pokok yang jelas dan didukung oleh kalimat penjelas. Sementara laras bahasa sastra mungkin lebih bebas ya dalam pembentukan paragrafnya, dengan gaya bahasa yang lebih puitis dan tidak selalu mengikuti struktur yang kaku gitu. Nah, adapun yang kelima yaitu ada penampilan hal teknis. Laras bahasa yang digunakan dalam bidang-bidang tertentu akan banyak menampilkan hal-hal teknis yang berkaitan bidang tersebut. Misalnya, dalam laras bahasa ilmiah akan banyak ditemukan data, angka, dan penjelasan teknis lainnya. Nah, adapun yang keenam ada penampilan kekhasan dalam wacana. Setiap laras bahasa memiliki ciri khasnya masing-masing dalam wacana. Misalnya, laras bahasa iklan akan cenderung menggunakan bahasa yang persuasif dan menarik perhatian, seperti itu ya. Sementara laras bahasa yang jurnalistik akan cenderung menggunakan bahasa yang lugas dan informatif. Nah, teman-teman, dengan memahami ciri-ciri laras bahasa ini, kita dapat lebih mudah mengidentifikasi dan memahami berbagai jenis bahasa yang digunakan dalam berbagai konteks. Nah, sekarang kita akan membahas tentang jenis laras bahasa. Yang pertama ada laras bahasa sastra, adalah laras bahasa yang paling luas. Penjelasannya yaitu laras bahasa sastra memiliki tingkat fleksibilitas tinggi. Bahasa
sastra menggunakan gaya bahasa yang kaya akan imaji, metafora, dan ekspresi kreatif. Hal ini memungkinkan penulis untuk menyampaikan makna yang lebih dalam dan luas serta membangun suasana atau emosi tertentu dalam karya sastra seperti puisi, cerpen, novel, dan drama. Nah, yang kedua ada laras bahasa hukum adalah bahasa yang paling kaku. Penjelasannya yaitu laras bahasa hukum dikenal karena sifatnya yang formal, kaku, dan lugas. Hal ini bertujuan untuk menghindari ambiguitas dan memastikan bahwa setiap istilah dan kalimat memiliki makna yang tepat dan tidak dapat ditafsirkan secara berbeda. Penggunaan bahasa hukum yang baku dan presisi sangat penting dalam konteks hukum untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum. Nah, adapun yang ketiga yaitu ada laras bahasa kreatif diterapkan pada iklan. Penjelasannya yaitu laras bahasa kreatif memang sering digunakan dalam iklan. Tujuan utama iklan adalah untuk menarik perhatian dan mempengaruhi audiens. Nah, oleh karena itu bahasa iklan seringkali menggunakan gaya bahasa yang unik, menarik, dan persuasif. Penggunaan permainan kata, metafora, dan unsur-unsur kreatif lainnya bertujuan untuk menciptakan daya tarik dan kesan yang kuat pada konsumen. Nah, adapun yang keempat ada laras bahasa ilmiah, yaitu laras bahasa yang paling sesuai dengan kaidah bahasa. Penjelasannya, laras bahasa ilmiah memang sangat memperhatikan kaidah bahasa yang kaku dan benar. Bahasa ilmiah mengutamakan kejelasan, ketepatan, dan objektivitas dalam penyampaian informasi. Penggunaan istilah-istilah teknis dan format penulisannya sistematis merupakan ciri khas laras bahasa ilmiah. Hal ini bertujuan untuk menjaga keakuratan dan validitas informasi ilmiah. Nah, adapun yang kelima yaitu laras bahasa jurnalis, kalimat, paragraf pendek, bahasa populer. Nah, penjelasannya, laras bahasa jurnalis memang ditandai dengan penggunaan kalimat dan paragraf yang singkat dan padat. Bahasa jurnalistik juga cenderung menggunakan bahasa populer yang mudah dipahami oleh halayak luas. Tujuan utama bahasa jurnalistik adalah menyampaikan informasi secara cepat, akurat, dan menarik perhatian pembaca. Nah, adapun yang keenam yaitu laras bahasa bisnis, yaitu laras bahasa untuk penulisan surat, laporan, prosedur, dan lain sebagainya. Penjelasan, laras bahasa bisnis memang digunakan dalam berbagai dokumen dan komunikasi di dunia bisnis. Bahasa bisnis dituntut untuk bersifat formal, jelas, dan profesional. Penggunaan bahasa yang baku dan lugas sangat penting dalam konteks bisnis untuk menjaga citra perusahaan dan menghindari kesalahpahaman. Nah, itu dia ada 6 jenis dari laras bahasa. Di sini juga saya cantumkan referensi materi yang saya ambil dari mana, seperti itu ya, bisa dilihat saja. Kesimpulan dari materi kali ini yaitu ragam dan laras bahasa Indonesia adalah dua konsep yang berkaitan dengan variasi bahasa tetapi memiliki perbedaan. Ragam bahasa merujuk pada variasi bahasa berdasarkan pemakaiannya seperti ragam lisan, tulis, ragam formal, informal. Laras bahasa di sisi lain adalah kesesuaian antara bahasa dan fungsi penggunaannya. Jadi ragam bahasa adalah variasi bahasa secara umum, sedangkan laras bahasa adalah variasi bahasa yang spesifik untuk konteks tertentu seperti laras ilmiah, laras sastra, dan laras iklan. Mungkin hanya sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat terkhusus untuk kita semua. Nah, untuk teman-teman jangan pantang menyerah, tetap semangat ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.